Ayah Wayan Mirna, Darmawan Salihin mengaku selain memenuhi panggilan penyidik, kedatangannya juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya. Darmawan meminta agar kasus kematian Wayan Mirna dibongkar hingga jelas siapa pelaku kejahatan tersebut. Darmawan yakin polisi akan menemukan pelaku pembunuh Mirna. Ya intinya gini, saya minta agar kasus ini benar-benar dibongkar, kalau tidak ya sangat berbahaya kan, orang udah ngeracun nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa ya insya Allah, Allah itu kan maha besar, tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Itu aja. Selain memeriksa ayah Mirna, penyidik kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan Sarwono, sebagai saksi ahli terkait alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus kematian Wayan Mirna. Usai dimintai keterangan, Sarlito mengatakan alat bukti yang dimiliki polisi sudah cukup dan signifikan meski ia enggan menjelaskan secara rinci. Sarlito juga menolak saat ditanya apakah alat bukti sudah mumpuni untuk menetapkan tersangka. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya sampaikan juga. Sudah lebih dari 3 minggu pasca kematian Wayan Mirna Salihin, misteri siapa pelaku yang mencampurkan racun sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna belum kunjung terungkap. Tim Liputan, Metro TV. Tiga pekan pasca kejadian, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih belum bisa ditetapkan. Pemaparan kronologis serta bukti kasus yang dibawa Polda Metro Jaya masih dianggap kurang oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI. 4 jam konsultasi antara kedua belah pihak pun belum bisa memastikan siapa tersangka kasus kematian Mirna. Memang dalam hal ini belum ada tersangka. Karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi nantinya di dalam hal pemberkasan berkas perkara itu. Pak, salah satu yang kurang itu adalah keterangan saksi, Pak. Keterangan saksi kunci yang selama ini belum maksimal begitu, Pak, ya? Bukan materi. Oh, mungkin berkaitan dengan materi janganlah kita pikir ya. Tim JPU Kejaksaan Tinggi DKI meminta kepolisian mendapatkan keterangan saksi ahli untuk menguatkan barang bukti. Ya, ada pemeriksaan keterangan ahli yang harus dilengkapi ahli. Ya, jadi kami 3 orang ahli harus dilakukan berita acara, itu yang kami lakukan. Ahli apa, Pak? Tim kepolisian pun berjanji akan meminta keterangan 3 saksi ahli dalam 2 hari ke depan. Wayan Mirna Salihin tewas usai minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat 6 Januari lalu. Mirna dipastikan tewas akibat sianida yang diduga dibubuhkan ke dalam kopinya. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya 2 teman yang ada di kafe bersama Mirna sebelum Mirna tewas. Dari Jakarta, Eko Prima Andani, Gilang Kelana, Metro TV. Setelah sebelumnya gagal, belasan penyidik Polda Metro Jaya kembali menggeledah rumah tersangka Jessica di Jalan Selat Bangka, Geraha Sunter Pratama, Tanjung Priuk, Jakarta Utara kemarin siang. Penggeledahan yang berlangsung selama 4 jam ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Seluruh ruangan dan sebuah mobil digeledah oleh penyidik. Penyidik kemudian membawa 1 perangkat CPU komputer, speaker, dan tisu bekas yang berasal dari kamar Jessica. Sementara itu suami Mirna, Arif Sumarko, dan saudara kembar Mirna, Sandy Salihin, kembali diperiksa untuk ke-8 kalinya. Tim penyidik kembali menanyakan mengenai hubungan keluarga Arif Sumarko dengan Mirna, serta saudara kembar Mirna, Sandy Salihin. Saudara kembar Mirna, Sandy Salihin pun menyatakan siap dikonfrontir oleh Jessica Wongso terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa semuanya yang dikatakan Jessica adalah bohong.
Mbak Sandy siap nggak kalau nanti dikonfrontir sama Jessica gitu kan kemarin Mbak bilang dia bohong. Oh ya, saya siap kok. Siap. Bener nggak Mbak yang cuma dewasa itu Mbak? Aduh itu saya nggak tahu. Semuanya lihat di pengadilan aja ya. Mbak Jessica dihukum seperti apa nih Mas sama Mbak? Berat-beratnya, Mbak. Berat-berat. Ya, pokoknya Jessica dihukum sudah beratnya deh pokoknya. Dia apa yang dia ngomong semua tuh bohong. Penyidik Barreskrim Polda Metro Jaya telah mengantongi informasi signifikan yang didapat dari hasil kerjasama kepolisian Indonesia dengan kepolisian federal Australia. Mirna dan Jessica diketahui pernah mengenyam pendidikan di salah satu universitas di negeri Kangguru tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal juga mengatakan telah menyerahkan informasi dari saksi-saksi yang dianggap penting kepada kepolisian federal Australia. Background tersangka ada di sana, ada di Australia. Makanya P2P cooperation tadi itu kami gunakan untuk meminta informasi yang lebih detail tentang background tadi, ya. Sehingga itu akan merupakan alat bukti. Alat bukti kan banyak, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, ya. Dan itu semua akan kami kuatkan. Yang ada akan kami kuatkan, yang belum ada akan kami lengkapi, gitu. Hingga kini proses penyidikan masih terus berlangsung dan tim penyidik belum mengungkap motif atas tersangka Jessica Kumala Wongso dari kasus kematian Wayan Mirna. Tim Liputan Metro TV. Senyum tidak lagi menghiasi wajah Jessica Kumala Wongso. Jika dalam pemeriksaannya sebagai saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica biasa mengumbar senyum. Kini ia memilih diam. Polisi resmi menetapkan perempuan 28 tahun ini sebagai tersangka dan menahannya di ruang tahanan di Reskrimum Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan mulai Sabtu malam. Polisi memeriksa Jessica secara intensif selama 14 jam. Hingga jelang penahanan, Jessica bersikukuh hingga menangis bahwa ia tidak membunuh Mirna. Tidak berbuat apa-apa. Responnya selama dia diperiksa gitu. Iya, responnya kaget aja nangis dia. Iya, bukan dia berbuat disuruh mengakui berbuat. Mana ada? Itu kan rekan-rekaan, bukti-buktinya itu rekaan semua. Saya ingin tahu siapa orang yang melihat, orang melihat, mendengar dan mengalami Jessica menaruh racun, itu aja yang perlu diungkap. Dan mana racunnya, gitu loh. Kuasa hukum Jessica merasa polisi menjerat Mirna hanya dengan asumsi bukan bukti. Sementara polisi mengaku berani menetapkan Jessica sebagai tersangka karena memiliki cukup bukti. Alat bukti keterangan saksi kami miliki banyak, kurang lebih 20 keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli ada 6 ahli yang kami sudah periksa dan akan bertambah ahlinya. Ya. Kemudian petunjuk dokumen atau surat kami sudah miliki beberapa. Ya. Yang berikutnya petunjuk atau barang bukti yang kesesuaiannya ada satu sama lain. Sebelumnya kriminolog Adrianus Meliala menilai polisi memang tidak memiliki bukti langsung yang menunjukkan Jessica menabur sianida dalam kopi yang menyebabkan Mirna tewas. Namun, polisi bisa menetapkan Jessica sebagai tersangka berdasar asumsi yang didukung pendapat saksi ahli. Pertama adalah menjadikan yang circumstantial menjadi direct evidence, jadi menaikkan status bukti yang tadinya pendukung menjadi bukti utama karena memang itulah yang polisi punya kan gitu. Atau tetap menjadikan berbagai bukti-bukti yang bersifat tambahan tersebut tetap sebagai bukti tambahan dan lalu polisi menambahnya dengan keyakinan, dengan asumsi. Polisi menangkap Jessica di sebuah hotel di Mangga 2, Jakarta pada Sabtu pagi setelah sebelumnya menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica adalah teman Mirna Salihin yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di Jakarta 6 Januari lalu. Dari prarekonstruksi diketahui Jessica yang memesan kopi yang diminum Mirna. Polisi memastikan Mirna tewas akibat sianida yang diduga sengaja ditaburkan ke dalam kopinya.
Proses hukum akan menjawab, benarkah Jessica yang menabur sianida hingga maut menjemput Mirna. Tim Liputan Metro TV. Rekonstruksi ulang kasus kematian Wayan Mirna digelar pada Minggu pagi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Kepolisian menghadirkan tersangka Jessica Kumala Wongso untuk mengikuti rekonstruksi ini. Rekonstruksi digelar Polda Metro Jaya dalam 2 versi, yaitu versi tersangka Jessica ada 56 adegan dan versi rekonstruksi berita acara rekonstruksi ada 65 adegan. Jessica mengikuti jalannya rekonstruksi dengan profesional, meskipun Jessica sempat depresi. Jessica juga menolak beberapa adegan rekonstruksi, di antaranya adegan pegawai kafe yang mempertanyakan apakah Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi. Menurut kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, adegan tersebut terlalu memaksakan. Ya, untuk katanya Jessica bertanya apa yang dicampur ke dalam kopi. Dia nggak ngomong begitu kok. Tidak ada bukti bahwa Jessica melakukan perbuatan menuang racun di kopi. Yang ditolak 1 adegan, khusus Jessica. Tapi yang ditolak, saya tolak itu CCTV itu karena kita tidak ditunjukkan, tapi kita disuruh melakukan. Itu berarti pengakuan. Rekonstruksi berlangsung secara tertutup. Para pengunjung mal tidak diperbolehkan untuk melihat jalannya rekonstruksi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti mengatakan, rangkaian rekonstruksi tersebut ialah bagian dari proses sinkronisasi dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dari berita acara yang dibuat oleh penyidik, kami meminta yang bersangkutan untuk mempraktekkan sesuai berita acara yang kami miliki. Ya, selain yang versinya yang bersangkutan. Yang bersangkutan menolak dan penolakan tersebut tidak masalah. Kami buatkan berita acara penolakan dengan ditandatangani oleh yang bersangkutan, termasuk pengacara 2 orang tandatangani. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih menjadi misteri. Mirna tewas pasca minum es kopi bersama 2 temannya pada 6 Januari lalu. Sejumlah saksi sudah diperiksa tim penyidik. Jessica Wongso pun telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun kepolisian hingga kini belum mengumumkan motif tersangka. Dari Jakarta, Aftian Siswoyo, Ayat Sudrajat, Metro TV.